Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekali lagi bersama dengan saya Wahid bin Lomin, dan ketika ini saya berada di bilik rehat penerima suntikan vaksin di Hospital Daerah Ranau, dan bersama dengan saya ketika ini ialah pengarah Hospital Daerah Ranau. Jadi untuk itu kita terus minta pendapat daripada dokter tentang sedikit info tentang suntikan vaksin dan juga sambutan orang ramai khususnya warga Ranau tentang suntikan vaksin ini. Silakan dokter. Baik, terima kasih. Secara amnya di Ranau ini kita telah dibekalkan dua jenis vaksin, yaitu vaksin Pfizer dan juga vaksin Sinovac. Dan vaksin ini seperti yang amnya diketahui adalah bertujuan untuk sebenarnya menghindari penyakit COVID-19. Dan dia sebenarnya kalau di masa sekarang ini banyak yang kata vaksin inilah ada vaksin pengubat. Sebenarnya itu salah lah, dia bukan pengubat dan dia juga bukannya ubat kebal, di mana kalaupun kita sudah divaksin masih ada lagi potensi untuk kita dijangkiti, tapi sangat rendah. Dan kalaupun kita dijangkiti, kemungkinan untuk kita mendapat potensi yang kritikal stage 4 dan 5 itu lebih rendah lah. Jadi sebab itu vaksin ini sangat kita perlukan lah. Oke, dokter, dari mana bakalan vaksin ini diperolehi khususnya di Hospital Daerah Ranau ini? Oke, secara generalnya dianya datang daripada Semenanjung dan disimpan di pusat penyimpanan vaksin di Kota Kinabalu di Queen Elizabeth. Jadi untuk penghantaran ke Hospital Daerah Ranau macam mana, dokter? Dia punya pengantaran sangat meticulous yang saya katakan, sebab kita akan atur dengan pihak polis, escort daripada Kota Kinabalu sampai ke sini, disebabkan value dia tu kan, dari money value dan juga dia punya kepentingan vaksin itu sekarang sangat tinggi lah untuk kita. Dan in term of kesedaran di penduduk di Ranau ini, kalau berdasarkan statistik pendaftar di MySejahtera masih rendah untuk Ranau. Jadi sambutan masyarakat Ranau khasnya tentang suntikan vaksin macam mana, dokter? Saya nampak dari minggu ke minggu dia semakin baik, namun statistik data yang kita dapat daripada MySejahtera itu masih rendah, dalam 16% kalau tidak silap saya pendaftaran itu. Jadi diharapkan selepas ini makin ramai yang sedar betapa pentingnya vaksin COVID-19 ini, dan diharapkan lebih ramai yang tampil lah, terutamanya golongan-golongan warga emas dan juga kita punya golongan yang berisiko yang ada penyakit darah tinggi, kencing manis dan sebagainya. Oke, kalau boleh dokter, kita boleh kongsikan untuk penerima vaksin di Hospital Daerah Ranau pastinya. Jadi boleh kita kongsi dari golongan mana yang diberikan keutamaan setakat ini? Setakat ini kita berikan golongan yang pertama ialah warga emas, yang kedua ialah orang yang pesakit-pesakit yang mempunyai penyakit kronik, dan yang ketiga itu ialah OKU lah. So ini antara yang diutamakan buat masa sekarang. Jadi harapan ataupun saranan dokter sendiri kepada masyarakat di daerah Ranau pastinya tentang vaksin ini? Ya, sudah pasti yang pertama harapan saya diharapkan dengan adanya video di MUTV ini ya, diharapkan lebih ramai orang yang akan datang mendaftar, sama ada daripada MySejahtera ataupun di laman web COVID vaksin, dan juga kita boleh juga sebenarnya di Ranau ini boleh datang ke pesakit luar, jabatan pesakit luar untuk mendaftar ya, dan di sana kita akan buat juga pre-vaccine assessment. Sama ada boleh diambil di hospital ataupun di klinik kesehatan yang berdekatan lah. So bagi memudahkan lah. Ya, sebagai antara penerima suntikan vaksin dos yang berapa sih? Dos yang pertama. Dos yang pertama, oke. Jadi tahniah kami ucapkan.
Dan apa perasaan Puan selepas menerima suntikan ini? Ada rasa macam sakit-sakit kah, pening-peningnya atau macam mana? Oke, alhamdulillah pertama saya rasa gembira selepas menerima dos pertama ini. Antara yang saya rasa tadi hanya sedikitlah rasa kebas di bagian mulut, tetapi selepas menerima suntikan penawar ini saya rasa sekarang alhamdulillah oke. Jadi harapan Puan kepada masyarakat di luar sana tentang vaksin ini? Harapan saya, ayo marilah kita sama-sama menyambut saranan kerajaan ini untuk mengambil vaksin, karena kita tahu vaksin ini adalah satu kaedah atau cara untuk kita meningkatkan daya tahan badan terhadap penyakit menular yang kita tahu sekarang ini sangat agresif. Ya, terima kasih Puan. Ya. Baik, tahniah karena telah terpilih sebagai antara penerima suntikan vaksin. Jadi suntikan yang keberapa ini? Ini suntikan yang pertama. Pertama. Ada rasa apa-apakah? Setakat ini belum ada lagi rasa. Alhamdulillah. Oke, jadi harapan saudara kepada masyarakat di luar sana tentang suntikan vaksin ini boleh kita kongsi bersama. Oke, bagi saya sarankan orang supaya datang terima divaksin lah, sebab dia meningkatkan kita punya daya tahan badan kan. Siapa-siapa yang macam ada rasa was-was pun tidak apa juga, sebab ada juga dokter yang akan bagi nasihat dan bagi penerangan mengenai vaksin. Oke, pendapat saudara tentang yang sekarang ini viral di mana-mana. Ada yang mengatakan tidak perlu ambil suntikan vaksin sebab ini. Jadi pendapat saudara tentang info-info yang viral seperti ini, Info viral yang mengatakan negatif tentang suntikan vaksin ini. Adakah saudara bersetuju dengan kenyataan-kenyataan yang begitu ataupun macam mana? Vaksin ini dicipta untuk menguatkan kita punya tubuh badan. Jadi kalau kita kena suntik, kita dapat jaga kita punya badan, dan kita jaga orang lain juga. Jadi sesuai dengan apa ini slogan yang disarankan oleh kementerian, yaitu kita jaga kita. Oke, terima kasih saudara. Tinan, mau dia putih, no pendapat tu dia selepaskan di Jerman ilat vaksin. Pendapat pang asa nami ba ngapa tama apa dia karena putih wayan disuntikan vaksin karena memang ada perasaan kumedas ya sebab karena ke sini sana. Tapi Nu yang kalau sino? warane mau berasa bahaya karena tapi pengusaha ko ginawa sendiri mau suntikan vaksin akan ke menentukan ajal maut. Jadi buka dia ginawa menjadi adalah pakai suntik. Oke, jadi selepas si Jerman gede vaksin, kapiran dia pertama dikit, jadi alam perimanan sesuai ke pingkur. Sama saya bayi nanti di sedang melihat tidak ada apa-apa, enggak senang. Jadi Nung mano pesundan ulit tulun seluan pasal ke vaksin ini boros di awas yang mati kan ako tinggal, jadi no pendapat nila. Pendapat pertemuan di kawan-kawanku memang memisah cerita no. Wah, nakangay ka naman ang vaksin kaya ya udah ngamay nga ako pabulon ka nga kampo kada pada si hingga asa nang tamat kampo kada karasi di kada katungbayay di baras di nungga na pa kampo. Jadi mudah-mudahan selepas vaksin di pertama itu Allah aku kira 2 minggu lagi, 2 minggu vaksin 3 minggu untuk vaksin di kedua, jadi mudah-mudahan bersiap dengan bagi posiko. Demikianlah tadi tamu nama saya bersama dengan pengarah hospital daerah Ranau dan juga beberapa orang yang telah menerima suntikan dos pertama dan juga dos kedua vaksin di hospital daerah Ranau. Kita harapkan kepada masyarakat di luar sana agar terus memberikan kepercayaan kepada pihak kementerian, khususnya Kementerian Kesehatan Malaysia dan juga MKN untuk sama-sama menerima suntikan yang disarankan ini. Janganlah mudah terpedaya dengan
perkara-perkara negatif yang coba diupayakan oleh mereka yang tidak bertanggung jawab. Kita sama-sama putuskan rantaian COVID-19 ini, kita jaga kita, dan kita pasti berjaya. Sekian dari saya untuk MU TV.